Sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan daerah. Saya dengan nomor induk 1903 administrasi bisnis. Oke. Selanjutnya itu kita akan membahas lembaga negara. Lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan bentuk yang mempunyai tugasnya masing-masing. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atau diberi oleh kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Nah, jadi lembaga negara itu ada bentuknya berbeda-beda dan juga ada yang dibentuk atas hal yang berbeda-beda juga. Nah, untuk Indonesia sendiri itu ada 3 lembaga negara, yaitu yang pertama ada legislatif atau MPR, DPD, dan juga DPR. Kemudian ada eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden. Dan juga ada yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, untuk masing-masingnya ini memiliki peranan yang berbeda, di mana legislatif itu mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, dan juga MPR ini beranggotakan dari anggota DPD dan juga anggota DPR. Nah, juga untuk eksekutif sendiri ini merupakan presiden dan wakil presiden. Yudikatif itu ada lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu ada di sistem pemerintahan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu merupakan negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Kita sudah tahu ya bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan, di mana nama resminya itu merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita itu bukan kita itu bukan serikat, apalagi berbentuk kerajaan. Jadi kita itu merupakan Republik Kesatuan. Oke, lanjut. Sistem pemerintahan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 dari masa ke masa, yaitu yang pertama ada masa pemerintahan saat Orde Lama. Masa Orde Lama ini berjalan dari kita merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kenapa disebut Orde Lama? Ya ini karena ada istilah yang diciptakan saat Soekarno lengser, yaitu Orde Baru. Nah, makanya setelah Orde Baru ada, era selama Soekarno itu disebut Orde Lama. Nah, seperti itu. Di sini sistem pemerintahan Indonesia itu berhasil menetapkan pada 18 Agustus 1945 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dan juga di sini Indonesia mengalami beberapa pergantian bentuknya ya. Ada dari kita pernah menjadi bentuk kesatuan, kemudian kita menjadi negara serikat, lalu kembali lagi menjadi negara kesatuan. Kita juga sempat mempunyai Perdana Menteri di masa Orde Lama ini, dan juga sistem pemerintah kita juga menggunakan sistem parlementer pada saat itu. Nah, sistem parlementer itu terakhir karena berakhir dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, yang kedua itu merupakan sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru ini dipakai untuk membedakan ya, yang tadi sudah saya ceritakan, membedakan di mana kepemimpinan era Soeharto dan juga era Soekarno. Nah, era Orde Baru ini ditandai ya, dimulainya itu dengan
ditempatnya pemberontakan PKI di tahun 1965. Pada masa Orde Baru ini, awalnya eh, demokrasi Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat karena dengan pemilu yang diadakan banyak di Orde Baru, berapa kali banyak, dan juga tapi di era demokrasi yang Orde Baru ini tidak jauh juga dengan era Orde Lama ya. Sistem pemerintahannya kembali lagi kepada sistem presidensial, dan juga akhirnya pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila itu sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya ada sistem pemerintahan masa reformasi. Nah, di era reformasi ini dimulai saat tumbangnya Presiden Soeharto di tahun 1998 sampai sekarang, di mana pada tumbangnya Presiden Soeharto itu Indonesia betul-betul mengalami penurunan demokrasi dan juga ekonomi yang sangat terasa. Sampai beberapa tahun kita harus berkembang, harus memulihkan keadaan negara ini. Nah, pada era reformasi ini juga pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ini tetap dijalankan dan diterapkan, namun sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Nah, di era ini pemerintah lebih memberikan ruang yang bebas kepada partai politik dan juga DPR untuk mengawasi pemerintahan secara kritis dan memberikan input kepada pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ini merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan juga oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah yang pertama dari tingkat 1 ada gubernur, tingkat 2 ada bupati atau wali kota, kemudian selanjutnya yaitu ada perangkat daerah. Nah, sistem pemerintahan daerah di Indonesia itu ada sistem sentralisasi, desentralisasi, dan juga dekonsentrasi. Nah, sentralisasi ini merupakan semua kekuasaan itu dilaksanakan di pemerintah pusat. Jadi, semuanya diberikan kepentingan yang masing-masing untuk masing-masing daerah, namun tetap kekuasaan itu semuanya dipusatkan ada di pemerintah pusat. Nah, jadi agar lebih merata sih, jadi pemerintah pusat yang memiliki kendali semuanya, tapi pemerintah daerah tidak memiliki hal yang begitu bebas dalam mengatur wilayahnya karena masih diatur oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ada desentralisasi, yaitu desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing. Ya. Desentralisasi ini untuk sudut pandang politik yaitu untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani atau ya kecemburuan gitu ya. Penyelenggaraan desentralisasi ini dianggap sebagai pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan juga melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi dari sudut teknis organisasi pemerintahan. Nah, desentralisasi ini tentunya sekarang setelah reformasi itu digunakan oleh sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yang mana pemerintah pusat lebih memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk membangun dan mengatur pemerintah daerahnya.
Kemudian yang terakhir itu ada dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, jadi untuk di suatu daerah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima bagian wewenang dari pejabat pusat, wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah tersebut ini disebut sebagai wilayah administrasi. Nah, wilayah ini terbentuk akibat ditetapkannya ada asas dekonsentrasi. Maka pejabat pusat itu akan membuat kantor-kantor berserta kelengkapannya di wilayah administrasi dari kantor pusat. Nah, ini jadi lebih ke hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk saat ini yang sistem pemerintah daerah yang digunakan di Indonesia itu desentralisasi dan dekonsentrasi, karena pemerintah lebih memberikan kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dan untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Nah, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak dan juga mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata ataupun maksud yang tidak sesuai. Untuk lebihnya saya berterima kasih dan kekurangannya saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk memberikan komentar positif dan juga mensubscribe channel ini agar saya ada semangat juga untuk mengerjakan tugas dan juga mengerjakan konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.